Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وعز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, kali ini judul kajiannya apa? Su'ul Khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya yang ngisi di hari ini umur sudah hampir 60. Bahkan mungkin di depan saya lebih dari saya ada. Tapi belum tentu anak itu lebih dulu mati daripada antum. Benar gak Pak? Dan bisa saja yang muda itu lebih dulu mati. Yang penting siap. Soal kapan nggak ada yang tahu. Makanya yang ditekankan oleh Rasulullah adalah persiapan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baca sholawat ketika disebut namanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena kata Rasulullah, al-bakhilu man idza dzukira ismi wa lam yusalli alaiha. Yang namanya bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut tidak mengucapkan salawat kepadaku.
Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa syarah. Jika cahaya iman itu sudah merasuk ke dalam hati, maka jiwa akan tenang, dada akan lapang. Itu tandanya. Tenang dengan keimanan, tenang dengan syariat, tenang dengan ibadah. Bahkan ketika sholat pun tenang. Tenang di dalam kajian, sampai saking tenangnya ngantuk. Ini Masya Allah ya. Jadi mukjizat paling utama puasa itu enak tidur. Pagi tidur, siang tidur, menjelang maghrib tidur, kajian aja tidur. Masya Allah. Gimana? Lanjutkan. Karena antum tetap dapat pengampunan. Kata Allah kepada malaikat, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Karena kata malaikat setelah hadir di majelis ilmu, datang kepada Allah lapor. Allah Maha tahu tentang kondisi hambanya. Sedang apa mereka wahai malaikat? Sedang mengingat. Ketahuilah malaikat, mereka semua saya ampuni. Ya Allah, ada yang datang cuma iseng, bahkan ngantuk. Mereka tidak celaka akibat yang serius. Nah, gak apa-apa, antum ngantuk semua, yang penting ada yang melek satu aja. Nauzubillah, anak tinggal. Ya, repot. Kajian masjidnya AC-nya bagus, ngantuk. Kagak ada AC-nya, anak yang repot. Saya itu kalau kipas nggak cocok, kalau AC cocok. Soalnya jadi tolong yang ngantuk itu disembuhkan dengan cara wudu, pindah tempat, atau teman sampingnya nempeling. Itu udah ngaji gratis, ngantuk juga keterlaluan. Ya, oke. Su'ul khatimah. Kita lanjutkan hadis tadi. Sahabat menanyakan, wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah. Apa yang menjadi tanda orang itu cahaya iman sudah merasuk ke dalam hati? Kata Rasulullah, al-inabatu ila daril khulud. Latihan pelan-pelan untuk pindah kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Jadi kalau pikiran dan hati antum sudah merasa di pelataran akhirat, bagaimana nanti kalau saya sendirian di alam kubur? Itu hati antum udah mulai sehat, iman antum udah mulai benar. Tapi kalau tiap hari masih yang dipikirin ya gemuruh cinta dunia, pengen muda lagi, yang dipikirin pengen kawin lagi, udah itu sulit selamatnya. Udah begitu melihat mukanya kagak punya modal, itu yang dipikirin itu aja, mikirin mati kan gitu ya, mikir mah. Ada yang jawab mikir mah. Karena Rasulullah mengatakan aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian menyebut suatu yang menghancurkan kelezatan, maut, kematian. Nah, lanjut hadis tadi, wattajafi an daril ghurur, pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu dunia. Penipuan, apalagi zaman akhir, yang dikatakan oleh Rasulullah, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang suatu zaman pada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Gambarannya,
wa yu'tamanu fihinnal kha'in, pengkhianat diberi amanah, wa yukhawwanu fihinnal amin, dan orang yang amanah dikhianati, wa yusaddaqu fihal kadhib, pendusta dikatakan jujur, wa yukadzabu shadiq, yang jujur dikatakan pembohong, pendusta, wa yantiqu fihi ruwaybit, pada saat itu hidup itu capek pikiran, capek batin karena penuh dengan fitnah. Makanya betul kata Muawiyah, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun, tidaklah tersisa dari hidup di dunia ini melainkan fitnah dan bala, cobaan. Wa'iddu lil fitani wal bala'i sabra, siapkan untuk menyambut fitnah dan cobaan itu kesabaran. Kuncinya itu sabar. Karena kalau enggak, badiru bil a'mal, bergegaslah kalian di dalam amal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Namanya malam pekat, gelap gulita, orang tidak tahu arah mana barat timur, mana utara selatan. Benda yang putih ada jadi hitam, apalagi yang hitam. Maka pada saat itu banyak orang yang bingung dengan kehidupan, sehingga tidak sedikit yang terkena fitnah agamanya. Dan fitnah musibah agama itu paling berat. Wala taj'al musibatana fi dinina. Gimana? Dilanjutkan? Kurang 10 menit. Khawatir anak-anak takut mendolimi antum. Iya. Kalau kelamaan untuk menahan ngantuk kan anak yang zalim. Betul nggak? Saling tidak mendolimi itu bagus ya. Insya Allah 10 menit antum tahan ya. Insya Allah. Jadi kata Rasulullah, kenapa akhirnya dengan fitnah itu yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafir, pagi mukmin sore kafir. Coba, bukan awal bulan mukmin akhir bulan kafir, bukan. Mudah orang berubah sikap, mudah orang itu apa, berwarna-warni, bahkan bunglon aja kalah. Kalau dulu kata Rasulullah itu munafik itu bermuka apa? Bermuka 2, sekarang 13 mukanya. Masya Allah. Mukanya 13. Aduh ya Allah. Kadang-kadang makanya betul kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat itu ada orang yang lewat kuburan seseorang. Ya Allah, kenapa aku nggak mati zaman orang ini aja? Itu karena makin hari makin tambah dahsyat fitnah itu. Dan ujung-ujungnya kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Lagi-lagi urusan apa? Dunia. Jadi intinya fitnah utama adalah dunia. Makanya nanti fitnah puncaknya Dajjal itu membuat para pengikutnya kaya raya, membuat para pembangkangnya miskin sampai gak bisa makan. Coba itu Dajjal itu. Makanya sekarang belum keluar Dajjal aja begini, nggak tahu keluar Dajjal. Kayaknya habis di Bekasi. Ya Allah, dunia Allah. Oke. Dan yang terakhir tadi, ketika Rasulullah SAW ditanya apa tanda-tandanya cahaya iman itu sudah merasuk ke dalam hati, kata Rasulullah, menuju kampung penuh kekekalan
latihan meninggalkan kampung penuh penipuan, dan siap untuk mati sebelum datang. Itu yang penting. Siap. Mau besok siap, mau 5 tahun lagi siap, mau 30 tahun lagi kayak saya siap. Gimana? 5 hari lagi mungkin antum. Ramadan gak nyampe. Subhanallah, Pak. Makanya antum bersyukur Allah lewatkan tanggal 1 Ramadan, umur kita masih ada. Ya Allah, kemarin malam mati kurang selangkah. Ya Allah, Allahumma balighna Ramadan. Itu memang penting. Makanya ulama-ulama salaf itu kalau habis Ramadan memohon kepada Allah 6 bulan supaya amalia selama Ramadan diterima, dan 6 bulan berikutnya meminta Allahumma balighna fi Ramadan. Kenapa? Istimewa. Antum lihat, mana mungkin antum keturutan sholat qiyamul lail kalau enggak Ramadan, i'tikaf Ramadan, amal sedekah enteng Ramadan, kajian bisa bareng suami istri kan baru hari ini kan. Maksudnya ada yang gitu. Itu harus bersyukur ya. Baik. Sekarang kita mulai masuk su'ul khatimah, tanda dan sebab. Nah, kita awali su'ul khatimah dulu. Makna su'ul khatimah adalah seorang mati di dalam kondisi buruk dan bahkan paling buruknya. Contoh, mati dalam kondisi selingkuh, mati di hotel sama pasangannya, itu. Mati ketika kuda bencong, mati Masya Allah. Ya Allah, su'ul khatimahnya itu paling ngenes. Mati lagi judi, Masya Allah. Dari mulai awal malam judi, kalah menjelang subuh kartu as keluar, menang. Saking kencengnya banting kartu as, langsung geblak, mati. Ya Allah. Tapi ada yang mati sedang dalam keadaan sujud, ya. Ada mati dalam keadaan haji, sedang bertarbiyah, nanti dibangkitkan oleh Allah mulabbiyan labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Mati dalam keadaan wukuf, yang puncaknya adalah mati dalam keadaan syahid, jihad. Ya, ini mati husnul khatimah. Adapun su'ul khatimah, intinya gini Pak, yang ditakutkan oleh para ulama salafus saleh adalah kondisi menjelang kematian. Saat orang sedang sakaratul maut, yang sadar pingsan, dalam kondisi seperti itu, dia didatangi oleh syaitan, digoda dengan berbagai macam godaan, sehingga dia muncul keraguan-raguan terhadap Allah, keraguan-raguan terhadap ahli sunnah, keraguan-raguan di dalam Islam, dan atau dia dibikin pikiran-pikiran dia masih tenggelam di dalam lamunan-lamunan dunia. Ini kata Siddiq Hasan Khan, kondisi su'ul khatimah paling mengenaskan. Apakah memang setan itu bisa hadir pada manusia ketika sakaratul maut? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu 'inda al-maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk ditergelincirkan setan ketika mati. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa ketika habis tasyahud sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Apa itu fitnah mamat? Syaitan hadir ke kita, meragu-ragukan keimanan kita. Makanya
Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, itu ketika saat sakratul maut. Makanya Pak, tafsir ulama, innal ladzina qalu rabbuna thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan saya adalah Allah, Rabb saya adalah Allah, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kapan? Indal ihtidar, kata Imam As-Sa'di. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, malaikat itu turun menenangkan orang-orang yang istiqamah di atas kebaikan dan kebenaran. Apa turunnya? Allah takhafu wa la tahzanu, ketika saat sakratul maut. Masya Allah, ini yang paling mulia. Makanya betul Pak, orang yang terkenal istiqomah zahirnya, soleh batinnya, saya tidak menemukan, kata Imam Az-Zahabi, su'ul khatimah di akhir hayat. Siapa yang istiqomah zahirnya, soleh batinnya. Kadang-kadang ada orang secara zahir, Masya Allah, kelihatan orang soleh, tapi batinnya gemuruh dengan maksiat. Tiap hari pikirannya kepada maksiat, penasaran dengan maksiat. Orang seperti ini Pak, potensi su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi. Kadang-kadang pikiran maksiat itu melintas. Syaitan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, pengen ini, pengen itu, maksiat. Ya, ini dengan kebebasan orang-orang ahli maksiat, ingin menikmati syahwat ini, syahwat itu, menghayal lintasan. Makanya pada saat itu hadirin sekalian, kata Allah di dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan teguh, yaitu la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia terbiasa menancapkan tauhid, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat di dalam hatinya, di dalam lisannya, makanya dimudahkan oleh Allah ketika sakratul maut. Dan Pak, tidak mudah orang mengakhiri la ilaha illallah. Makanya Allah jamin surga. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kayaknya surat Ibrahim ayat 27 tadi meneguhkan, Allah akan teguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan yang teguh fil hayati dunya. Lihat Pak, apa itu hayati dunya? Tauhid. Antum meneguhkan, menancapkan, menguatkan la ilaha illallah dengan seluruh konsekuensinya selama di dunia, wa fil akhirah, Allah akan berikan di akhirat. Tapi Pak, apa iya orang bisa menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka? Syiriknya kental. Nggak mungkin. Dia setiap hari mendatangkan murka Allah, bahkan suatu yang paling dibenci yaitu syirik. Apa gentle dia mengatakan agama saya Islam? Islamnya cuma KTP. Apa sportif dia akan mengatakan Nabi saya adalah Muhammad? Sunnah-sunnahnya dilecehkan. Nah itu, na'udzubillah. Makanya orang-orang yang musir, orang-orang yang sekarang ini keras kepala di dalam maksiat, dosanya berlipat ganda, meskipun awalnya itu dosa kecil. Makanya Pak, dosa kecil itu bisa membesar karena dua. Satu, posisi orang yang melakukan maksiat. Tempatnya di mana? Di Masjidil Haram, beda. Pelaku yang melakukan maksiat, ulama, apalagi Nabi, beda dengan awam. Makanya kalau antum berrekamasan sama teman antum, ya, itu paling etika.
kenapa ya dia tadi mukanya agak sedikit kagak beres dia, gitu. Tapi kalau Rasulullah abasa wa tawalla, ditegur sama Allah. Jadi tempat maksiat itu mempengaruhi pelaku maksiat, dan yang tidak kalah pentingnya perilaku maksiat terus menerus ya, keras kepala enggak, gitu. Dan nggak sedikit kaum muslimin seperti itu. Ada yang keras kepala, ditegur dengan berbagai macam apa? Tegur. Ya, subhanallah. Saya dulu hidup di tengah orang-orang ahli tradisi, ya, yang tahlilan, sholawatan, malam ini biasa. Ya, Anda berjanji itu apa dulu? Ya, walaupun sekarang masih dikit-dikit, ya, apalnya, karena udah mau lebih 40 tahun udah nggak lagu-lagu lagi, dulu sholawatan. Makanya kalau Anda belum dapat hidayah sunnah ini, kerjaan saya cuma 2, nyerang Wahabi sama sholawatan. Awal 3 jadi dukun. Nah, 3 lumayan, itu keren. Apalagi suara saya nggak jelek-jelek banget kan. Nah, keren, masya Allah. Sallu ala nabi, salatullah, qana'al badru, kan enak. Nah, gitu. Habis itu udah selesai. Habis itu qalu, rokok dulu. Rokok dulu. Di kalangan kiai-kiai saya dulu Pak, rokok itu makruh. Kok ada Ustadz Salaf mengatakan halal? Kan lebih aneh gitu kan Pak. Saya belum pernah mendapati satu kiai NU yang mengatakan halal. Oh, enggak dapat. Kiai saya dulu yang tukang qalu, bahkan majelis syuro suka rokok. Majelisnya syuro. Dan masya Allah keahliannya ahlul hisab warro'iyah, rokok payah. Nah, itu lengkap semua. Itu ngomong makruh Pak. Masya Allah. Makanya besok Senin saya akan tuntaskan PR ini. Kita susah-susah didik anak jangan merokok. Ya Allah, santri saya bisa merokok semua nanti kalau saya merokok. Ashabul ukhdud apa udud ini kan? Ini ashabul udud. Kalau ashabul ukhdud itu Pak, rela terbunuh dirinya untuk apa? Kejayaan agama Islam. Ini rela membunuh dirinya untuk kejayaan pabrik rokok. Antum lihat aja bahannya rokok apa? Tembakau. Bahannya aja tembakau, iya kan? Hasilnya apa? Merokok, membunuhmu. Oh, masya Allah, lenier, tembakau, tembakau, mati. Itu. Akhirnya apa? Merokok, membunuh, membunuhmu. Nggak lagi kanker, apalagi asam urat. Gangguan kehamilan dan janin, apalagi enggak. Insya Allah. Makanya doanya Rasulullah itu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Jadi doanya Rasulullah, Rabbana wa la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah engkau jadikan musibah menimpa agama kami. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Ahkam Al-Quran, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman, lam yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal tuh ini namanya, nama-nama Islam
tapi nggak sholat. Nama-namanya Masya Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Karim, tapi bohong, nyolong, begal, mencuri. Terus kemudian walam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Bahkan nanti kata Rasulullah, wala yusra fi lailatin min kitabillah walam yabqa fil ardi ayatun wahidatun, nanti Allah akan tarik seluruh ayat-ayat yang ada di dalam mushaf, tidak tersisa pagi satu ayat. Makanya nanti agama itu tinggal tutur tinular, Pak. Ya namanya tutur tinular karena nggak ada rujukan. Sekarang kita bisa baca Quran, makanya Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, ya. Paham nggak? Usahakan antum hatam minimal berapa? Nah, sekali itu umrah. Ya Allah, sekali dua kali di dalam sholat tarawih, 2 kali di luar sholat tarawih minimum. Lalu kalau nggak apa pakai mushaf. Ya segini-gini sampai mushaf tulisan. Mata saya masih cukup. Kalau umur saya cukup. Kecuali sudah umur 70, itu pakai mushaf gede. Antum dalam satu rakaat dan 1, 2, 3, berarti malam 3. kalau satu lembar berarti Satu malam 1 juz, 2 lembar 1 malam 2 juz, 3 lembar 3 juz, 4 lembar 4 juz. Kenapa? Karena antum sholat 10 rakaat, masing-masing rakaat 4 lembar, berarti 10 kali rakaat berapa? Oh, itu enak kan? Enak ngomongnya. Itu kalau ngopi aja minta lama, di dalam sholat minta cepet. Makanya masjid yang paling dicari saat ini nih Pak, itu masjid yang paling cepat selesai sholat tarawih. Makanya anak itu paling males kalau sudah disuruh untuk ngimamin sholat di masjid umum, karena baru baca lam yakunil aja Pak, itu sering didahului makmum. Makmum sujud dulu. Itu satu. Udah gitu baru pertengahan sudah dibatuk-batukin. Capek. Karena apa? Dia biasa sholatnya itu inna a'tayna kul huwallahu ahad. Itu aja. Itu udah paling panjang. Ana pernah Masya Allah Pak sholat selama ini, imamnya baca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, ternyata satu ayat karena udah siap-siap begini, ternyata nggak ada lanjutnya. Wah, akhirnya selamat. Alam ahdi ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran falam takunu ta'qilun. Kan lumayan gitu. Wantazul yawma ayyuhal mujrimun. Allahu akbar.
Bahkan ada yang 21 rakaat selesai 7 menit. Jundul-jundul, jendal-jendal, gebek-gebek, mencolok. Jundul-jundul, gebek-gebek, mencolok. Mas, antum ini mau olahraga, mendingan ke lapangan. Antum sholat untuk siapa? Untuk diri antum, mendingan sekalian aja apa? Karate, sehat, atau sekalian fitness. Kalau antum sholat untuk Allah, nggak mungkin seperti itu. Karena apa? Rasulullah pernah mengatakan kepada orang yang sholatnya tidak tumaknina, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah menggunakan kalimat lam, kembalilah sholat lagi, kamu belum sholat. Lam itu belum. Kalau lam beda, tidak, ini belum. Hanya gitu, antum cari tarawih yang 1 juz minimal, kalau enggak sholat di rumah. Tuh, jam 2, kalau antum menginginkan khatam 4 juz, itu jam 2 bangun. 3 juz jam setengah 3, 2 juz jam 3. Nah itu caranya, paham nggak? Kamu lototin saya bang, ditanya paham kok malah lototin saya, gimana sih? Apa salah emang? Pulang aja. Baik, ikhwas sekalian, kekhawatiran ulama-ulama salaf di dalam meninggal dalam keadaan suul khatimah. Kenapa? Karena mendengarkan hadis Rasulullah macam seperti ini. Huwallazi la ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah. Ada seorang beramal dengan amalan ahlul jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Tidaklah tersisa antara dia dengan nyawanya kecuali 1 hasta, tinggal cuma setengah hari. Fayasbiqu alaihi alkitab, takdir mendahului dia. Faya'mal bi'amali ahli nar, beramal dengan amalan ahlun nar, fayadkhulu, masuk neraka. Makanya Pak, ada seorang dikisahkan di dalam Sahih Bukhari, sangat berani di dalam perang. Tidaklah Rasulullah itu di depan, melainkan beliau itu di kanan kirinya. Dan selalu dimanapun itu saat-saat krusial dia ada, ternyata dikatakan oleh Rasulullah dia di neraka. Sahabat yang lainnya nggak terima, ya Rasulullah, sahabat saya, ana tahu dia, huwa finnar, dia di neraka. Itu dia. Ternyata setelah dicek-cek, ternyata dia itu luka parah karena nggak mati-mati, mempercepat kematiannya dengan menusuk pedangnya di perutnya, bunuh diri. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada perempuan yang rajin sholatnya, bagus puasanya, dan subhanallah sedekahnya itu hebat. Rasulullah mengatakan, tapi ini orang tersebut, tapi dia tidak menjaga lisannya, hiya finnar, dia di neraka. Tuh bu, ibu, mulut tuh jaga loh. Ada nggak ibu-ibunya? Gue berani karena ada laki-laki. Kalau sendirian nggak berani pasti. Mulut itu dijaga. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kenapa Pak? Karena masalah perempuan itu surga nerakanya di mulut. Lihat, kenapa Rasulullah memvonis perempuan banyak menjadi penghuni neraka? Gara-gara mulutnya. Iya kan? Antum nggak berani mengatakan iya kan? Antum jangan takut. Jangan-jangan laki-laki macam bertekuk lutut sama istri, atau ditekuk-tekuk, ya sampai lutut. Antum itu, ibu-ibu, karena dia mengatakan ketika laki-lakinya berbuat baik sepanjang hayatnya, melihat sesuatu yang tidak mengenakan sekali saja, si istri itu dengan mudah mengatakan,
ma ra'aitu minka khairan qattun, aku tidak pernah melihat kamu baik. Nah, itu kan, iya enggak? Coba bayangkan Pak, kadang-kadang laki-laki itu dibikin buntu otaknya, sesek dadanya, dan dengan siapa? Perempuan, dengan medok. Apa itu? Ketika ada masalah, diem 1000 bahasa dan hanya menjawab terserah. Kesel nggak saudara? Terserah apa? Anda mau kawin lagi? Terserah. Nah, ya. Kapok lo. Jangan, diskusi yang baik, ngomong yang baik, tata bahasa itu qaulan sadida, qaulan karimah gitu. Paham nggak Bu? Kok nggak jawab ini? Pulang aja. Gimana? Oleh karena itu terakhir kata Imam Al-Bukhari, la ta'jab binika, jangan kagum dengan imanmu, wa amalika dengan amalmu, wa salatika dengan salatmu, wa saumika dengan saummu, wa jami'u qurabik dan seluruh kebaikanmu. Fa inna dzalika wa in kana min kasbi, meskipun itu hasil usahamu, tapi antum melakukan itu karunia rahmat Allah. Allah ya ikhwan, walaula fadlullahi wa rahmatuhu alaikum lakuntum minal khasirin. Kita ya, coba hidayah itu, makanya hidayah itu mahal, sehingga sesuatu yang kita khawatirkan, dulu sudah mendapatkan hidayah sekarang sesat, dulu sudah senang dengan kajian sunnah sekarang condong kepada bid'ah, dulu Masya Allah rajin ikut kajian-kajian sunnah, sekarang ini cuma rajin ikut apa, trek-trekan motor ke sana sini. Itu fitnah Pak. Fitnah yang paling ngeri kan gini, antum dulu sudah pernah merasakan manisnya sunnah, sekarang ini hamba. Makanya tanda-tanda orang kena fitnah itu kan 4. 1, dulu meyakini halal sekarang haram atau sebaliknya. 2, dia sudah mulai longgar dengan berbagai macam aturan agama yang haram. Ya. 3, dia sekarang gampang berubah-ubah ke sana, talawun. Nah, yang terakhir ini yang mengkhawatirkan kita semua. Ya, banyak toleransi terhadap kemungkaran dan kemaksiatan, toleran. Bahkan sekarang cuek. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah ya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dini wad din. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Doa pagi sore itu antum jangan lupa. Kalau antum belum biasa, ini dibiasakan. Ketika saat Ramadan, coba bayangkan Pak, doa pagi sore itu dahsyat loh. Allahumma afini fi badani, Masya Allah. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kita minta badan kita sam'i basar, sehat antum, mata antum, telinga antum. Ya. Dengan demikian antum jangan sampai, kalau antum sekarang umpamanya kerja, baca sambil kerja. Allahumma inni a'udzubika min adabin wa adabin fin nari wa adabin fil qabri. Adab fin nar, adab fil qabr. Masya Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, Masya Allah, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya. Jadi itu akan membuat antum teguh ya, setiap hari, apalagi antum
Subhanallah 100 kali, astagfirullah 100 kali, la ilaha illallah wahdahu lebih kuat. Karena ini Pak, kita nggak tahu, nggak jamin. Karena akhirnya innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung pungkasannya. Oke. Sekarang kita masuk tanda-tanda su'ul khatimah. Nanti kita akhir dengan sebab. Hadirin sekalian, orang husnul khatimah ada tandanya, su'ul khatimah juga ada tandanya. Di antara tanda yang pertama, sebelum mati. Sebelum mati udah ada tandanya Pak. Dikatakan oleh ini Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, hadartu rajulan 'indal maut. Saya menghadiri seorang ketika sedang mau mati. Yulaqqanu syahadah, dia diajari syahadah la ilaha illallah, tapi ternyata dia mengakhiri dengan akhir, saya menolak Islam dan mati kafir. Masya Allah. Antum Abu Thalib, orang dekat dengan Rasulullah, coba, yang mendukung Rasulullah, yang menopang Rasulullah, mati dalam keadaan apa? Bahkan di akhir Rasulullah mengatakan, ya am, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah saja, aku akan membela kamu di hadapan Allah. Tapi akhirnya mati di atas agama Abdul Muttalib. Gitu. Sehingga di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dengarkan, wal hikayat fi hadhi katsiratun, di dalam hal-hal ini, cerita ini banyak sekali. Faman kana mashhudan billah, nih yang penting Pak, dengarkan. Siapa yang semasa hidupnya sibuk dengan Allah, wa bidzikrihi, dan zikir kepada Allah, wa mahabbatihi, dan cinta kepada Allah, fi hali hayati, dalam masa hidupnya, wajada dzalika ahwaj ma huwa ilaihi inda khuruji ruhi ila Allah. Dia akan lebih membutuhkan itu ketika keluar rohnya untuk kembali kepada Allah. Makanya dimudahkan. Antum tiap hari bersama tauhid, tiap hari bersama sunnah, akan dimudahkan untuk menjawab ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa ma dinuka? Dinil Islam. Wa ma alladhi ursila ilaika? Muhammad SAW. Makanya Pak, kenapa saya katakan tadi ini pertanyaan konsekuensi, bukan pertanyaan kuis. Yang tiga hari sebelum mati antum siapin aja beres, maksud tiga mas, ujian nasional 50 aja Pak, nggak bisa Pak, konsekuensi. Kenapa? Karena di akhir itu malaikat bertanya kepada mukmin, wa ma ilmuka bidzalika, apa dasar kamu mengatakan itu? Allahu Akbar. Si mukmin itu menjawab, qara'tu kitab Allah, saya baca kitab Allah, wa amantu bihi, saya imani, wa saddaqtuhu, dan saya benarkan dalam tataran pengamalan. Artinya dibaca, diimani, diamalkan tuh. Muslim tapi mencela-cela Quran, menghina-hina penghafal Quran, katanya Muslim, wah itu ditekuk sama malaikat itu. Dicekik terus dikewepuk. Ya kalau nggak percaya mati aja. Kemudian tanda-tanda su'ul khatimah kedua, ketika saat mayit dimandikan. Masya Allah, di dalam cerita banyak sekali, ada orang yang memandikan seorang yang sangat putih kulitnya, tiba-tiba menghitam. Sudah dimandikan berkali-kali, keluar bau anyir dari arah kemaluannya. Alhamdulillah. Dan itu kisah, Masya Allah, banyak sekali kita dapatkan dari para pemandi, orang-orang yang memandikan jenazah. Rasulullah Afiyah. Kisah ini tanda yang berikutnya ketiga, su'ul khatimah saat dikubur. Masya Allah, saat dikubur dikatakan di dalam hadis Rasulullah, Pak,
dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Ada seorang dari Bani Najjar, yaitu apa? Di Madinah. Dia masuk Islam, dulu itu ahlul kitab, kemudian murtad. Karena setelah bergabung dengan orang-orang Kristen, dipuja-puji, oh ini hebat, akhirnya murtad, lalu meninggal dunia. Dikubur itu ditolak oleh bumi berkali-kali, sampai 3 kali, akhirnya dibiarkan mati di atas bumi. Dikisahkan juga oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, ada orang yang mati di Konstantinopel pada zaman beliau, kemudian digali kuburannya, keluar ular, kemudian pindah digali lagi, keluar ular itu lagi, sampai 30 kalian, sampai akhirnya dikubur di tempat tersebut di akhir. Dan subhanallah, cerita di dalam kisah itu, dia dibelit sampai keluar suara yang sangat mengerikan. Ini nggak main-main yang menuturkan siapa? Imam Al-Qurtubi di dalam kitab apa? At-Tazkirah ila Ahwalil Alamil Akhir. Selanjutnya su'ul khatimah, tanda su'ul khatimah ketika dikubur tadi. Ketika saat dikubur, ya, ada, kalau tadi kan indad-dafn, ketika sedang proses, ya, proses dikuburnya seperti itu. Nah ini sekarang ketika sudah dikubur, setelah dikubur tadi, hadis Sahih Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini ada seorang yang masuk Islam, bahkan Pak, penulis wahyu Rasulullah itu. Makanya jangan jamin, anak Ustaz Salam nggak jamin, apalagi antum jangan jamin, nggak jamin Pak. Masya Allah, ini sahabat masuk Islam, penulis wahyu, bahkan hafal surat Al-Baqarah, Ali Imran. Akhirnya dia meninggal, dikubur, setiap dimasukkan ke dalam liang ditolak oleh bumi sampai 3 kali. Akhirnya dibiarkan di atas tanah, membusuk, mengering, dimakan oleh hama-hama. Masya Allah. Makanya diturunkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh. Ada cerita dari Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al-Wazir ketika saat di pekuburan setelah maghrib, dia melihat kuburan itu berapi. Di dalam suatu tempat berkaca, di situ api, di dalamnya ada orang terbakar. Dia mengira mimpi atau ini saya di kuburan dan saya pulang ke rumah sadar, sampai akhirnya dia pingsan. Dan ketika siuman nggak mau makan. Nasallallahu ini kondisi su'ul khatimah. Saya kira itu cukup kita akhiri, insya Allah, karena tidak ada pertanyaan maka tidak perlu dijawab. Sudah puasa kan? Oke. Ini sebab ada 9. Antum masih kuat denger kan? Anak tawarin, kalau antum masih kuat dalam arti dohir batin gitu. Kita sampaikan, oke? 9 sebab yang menyebabkan orang su'ul khatimah. Yang pertama adalah buruknya atau rusaknya akidah dan tata cara ibadah dengan bid'ah. Makanya di sekalian, orang yang paling bingung ketika mati adalah orang-orang yang sesat di dalam akidah. Tokoh-tokoh penyebar akidah yang sesat seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi, ya, Ibnu Farid, ya. Makanya Pak, Abu Hamid Al-Ghazali ketika saat menjelang meninggal dunia diriwayatkan dia itu apa? Mengambil Sahih Bukhari. Kenapa? Umurku tidak saya habiskan untuk mensyarah kitab ini. Makanya di antara para ulama mensinyalir Abu Hamid Al-Ghazali ini taubat. Dalilnya ada kitab namanya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Itu dia mengatakan, menegaskan bahwa madhab
yang paling benar dan kebenaran itu gamblang adalah mazhabus salafus salih a'ni as-sahaba wa tabi'in. Madhab as-salafus salih a'ni as-sahaba wa tabi'in. Dan ini kitab ditulis beliau sebelum meninggal 51 hari. Cuman nggak ada kesempatan untuk menjelaskan berbagai macam penyimpangan yang selama ini beliau turunkan di dalam beberapa kitabnya, di antaranya di Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan kebaikan kepada beliau. Kita doakan. Ya. Makanya Pak, antum konsentrasi setiap hari memperbaiki akidah, memperbaiki keyakinan. Karena idil fatah hasba i'tiqadihi ar-rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seseorang itu akan terangkat derajatnya oleh keyakinannya. Siapa yang tidak yakin maka tidak akan bisa mengambil manfaat. Jangan sampai kita menyangka telah berbuat kebaikan tetapi ternyata kita telah berbuat penyimpangan, seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dhalla sa'yuhum, mungkin dia tidak ikhlas. Dhalla sa'yuhum, mungkin dia tidak benar, karena di dalam beribadah itu syaratnya harus benar dan ikhlas. Ikhlas saja tapi tidak sesuai dengan sunnah ditolak. Sesuai dengan sunnah saja tidak ikhlas maka juga ditolak. Waqadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kehidupan sekarang Pak sangat membuat kita itu mudah untuk berubah. Makanya hati-hati. Keluar aja iman kita masuk angin Pak. Puasa begini masuk angin, gampang berubah, gampang kita itu terkena fitnah. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindung kepada Allah dari fitnah yang tampak dan tersembunyi. Sebab yang kedua yang menyebabkan orang itu su'ul khatimah adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah, ketergantungan hati kepada selain Allah. Ada yang mati karena ketergantungan kepada alat-alat musik gitar Pak. Sakaratul maut gitarnya diletakkan di atas dadanya, Masya Allah. Ada yang mau mati Pak, pesen lagu begadang jangan begadang. Masya Allah. Ada pesen lagu Gus Plus. Coba bayangkan. Ada orang Arab pesen lagu Magidi. Anehnya lagu Patah Hati ini sering disetel oleh kaum muslimin di masjid. Ya, maka lagu Padang Pasir ini lagu tahun 70-an, Maqdir wisdom bi ana Maqdir, itu kan. Wahai Maqdir, ini nama pacarnya. Dosa apa yang saya lakukan sehingga kamu memutuskan cinta ini dalam keadaan sedang membara? Coba itu disetel di masjid, ibu-ibu nangis. Kagak ngerti artinya sampai keterlaluan. Ada yang menyetel lagi itu yang lagu lebih parah lagi itu Sukaro. Sukaro itu apa? Mabuk cinta. Sukaro. Kenapa saya dulu hafal ini? Karena dulu itu saya mondok di pondok pesantren, ya biasalah dulu ya. Ya pondok itu ya. Itu dulu, Masya Allah. Anak dulu paling nggak bisa nyanyi, itu nggak bisa. Kalau nyanyi kebangsaan Indonesia bisa gitu. Kan lagu wajib sama lagu sunnah katanya. Ya. Nah, lagu sunnah terserah. Ada yang nyanyi dangdut, ada yang nyanyi pop, ada yang nyanyi rap, ada yang nyanyi Padang Pasir, Maqdir itu ya. Itu. Alhamdulillah 100 miliar. Parah itu. Karena nggak bisa dapat ijazah kalau nggak nyanyi. Nah, ujian terakhir untuk dapat ijazah pondok tahlilan.
tahlilan sama yasinan, dan Anda juga dapat nilai Masya Allah 100 katanya gitu. Kamu nanti kalau tahlilan jadi imam pasti berkati gede nih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yai kan. Top udah. Ternyata sekarang parah. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya antum bersyukur, anak-anak antum bersyukur sejak kecil ngapalnya juz amma. Ada dulu Pak, ya Allah, hafalannya kagak ada faedah semua. Berjanji saya apalkan, manakib saya apalkan semua, ternyata nggak ada faedah. Kenapa? Nah, baca apal juz amma, alhamdulillah. Faedah. Yang ada faedahnya apal surat Yasin itu kan mending sekarang masih hafal Yasin kan. Tahlilan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu al-Fatihah wa ila hadhihi wa ala kulli natin salihah wa ila arwahil awliya wal anbiya wa khususan ala hadzal mayyit al-Fatihah wa ila hadirin al-Baqarah. Ingat itu, habis itu selesai berdoa, ambil tuh utut. Wah, itu udah paling top tuh gayanya. Kalau rada kaya biasanya keluar juz samsu wasmila. Kalau orangnya ya seteng-seteng sukun. Kalau enggak rokok kelompok. Itu Masya Allah. Alhamdulillah bisa. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanatun, mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Masya Allah. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' والبحر المهجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا. Alhamdulillah, daripada ya Nabi salam semua berdiri kan. Nabi datang, naiknya ditanya ke sini, datang naik apa Pak Rasulullah? Ya nggak ngerti. Harusnya antum bisa menyifati Rasulullah datang harus detail. Antum jemput Ustadz undangan aja detail kok. Ustadz naik apa? Sekarang udah ada di mana? Dia tahu-tahu datang. Kecil aja. Ini keyakinan yang diyakini dulu ya. Apalagi kalau sudah salawat burdah ya Rabbi bil Mustafa balid maqasadayana. Itu paling top. Alhamdulillah. Nah, yang ta'alluqul qalbu, kalau sekarang ketergantungan hati antum dengan Al-Quran, ketergantungan hati antum dengan zikir pagi sore, ketergantungan antum dengan sholatul jamaah bahkan masjid, kata Rasulullah, di antara sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, tergantung masjid. Alhamdulillah, Quran bawa kemana baca, bidun sunnah Rasulullah, Sahih Bukhari digaji gitu lah. Insya Allah dengan ketergantungan antum, bukan kul in kana aba'ukum, ketergantungan kepada nenek moyang kita, wa abna'ukum, anak-anak turun kita, wa ikhwanukum, kau saudara-saudara kita,
wa azwajukum, istri-istri atau pasangan kita, wa ashiratukum, dan keluarga besar kita, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kita milikinya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan barang dagangan yang kamu khawatirkan bangkrutnya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah mewah yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, jihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggu kehancurannya. Antum nanti ketika sakratul maut pasti ngalamin. Makanya antum boleh punya ini, punya itu, tapi yang nomor satu adalah Allah. Ketergantungan jangan. Baju pakai untuk fungsinya, mobil untuk fungsinya. Makanya hidup itu dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan, supaya tidak terjadi ketergantungan. Ibu-ibu sekarang lihat model pakaian baru, pengen nggak? Oh, kenceng tuh, biar dengar suaminya. Tapi butuh enggak? Masya Allah, di rumah udah pakaian, Masya Allah, 3 pintu almari, ngapain? Mau pakaian juga sama, paling banyak 2 lembar yang kita pakai, luar sama dalam. Dan suatu ketika lecek. Makanya anak Anda mengatakan hartaku, hartaku, sebetulnya kata Rasulullah, tidaklah anak Adam itu punya harta kecuali yang benar-benar itu 3: makanan suatu ketika jadi kotoran, pakaian suatu ketika lecek, dan yang kita sedekahkan jadi simpanan. Udah itu, gak ada lagi kan. Oleh karena itu jangan sampai apalagi ketergantungan sama manusia. Makanya Rasulullah mengatakan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma baghidaka yawman ma. Cintailah orang sekedar biar tidak sulit suatu ketika harus membencinya. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Bencilah orang itu sekedar biar tidak sulit suatu ketika mencintainya. Sekarang sebab su'ul khatimah berikutnya, nomor 3, mukhalafatul dhahir lil batin, ketidaksinkronan antara dhahir dengan batin. Masya Allah, ketika tampak kelihatan soleh, ketika sekarang bersama kelihatan mulutnya komat kamit terus berzikir, ketika sendirian Masya Allah sangat bejat akhlaknya, sangat rusak perilakunya, hatinya, pikirannya gemuruh dengan maksiat. Ini orang cenderung ini akan su'ul khatimah, munafik antara zahir dengan batin. Makanya itulah yang dikatakan Rasulullah tadi, innar rajula la ya'mal amal ahli jannah, ada orang yang beramal amalan ahlul jannah fima yabdu linnas, tampak pandangan manusia, wa huwa min ahlin nar, dalam pandangan manusia ahlul jannah dia, tapi min ahlin nar di sisi Allah. Itu Pak, makanya tolong dijaga kita semua. Dan subhanallah, penyelisihan antara zahir dengan batin ini yang menyebabkan iblis yang diriwayatkan dia itu ahli ibadah selama 80 tahun menjadi manusia terkutuk. Bal'am ibnu Ba'urah yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, ya fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, kehidupannya diikuti oleh syaitan. Coba, syaitan menjadi pengikutnya, parah enggak? Padahal dulu wali yang berkaramah, karena dia menyelisih batinnya, memusuhi Nabi Musa alaihissalam, Allah balikkan hatinya. Bersesu, antum lihat juga. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka wa inni akhafu Allah. Bersesu,
yang ahli ibadah akhirnya mati sujud kepada setan dan membunuh perempuan, mencekik bayinya, dan juga menzinai sampai hamil. Perempuan fitnah, harta fitnah, wanita fitnah, tahta juga fitnah, semua fitnah. Makanya orang yang dekat dengan ini nggak akan jauh dari neraka. Wanita yang halal, istri kita aja Pak, bisa menimbulkan fitnah, apalagi yang haram. Iya tidak? Kau nggak jawab? Iya tidak? Tuh kenceng belakang. Apalagi yang nggak halal. Tahta. Mana orang yang berpuasa nggak zalim? Jarang. Makanya sampai ulama mengatakan kawan bayi ini pemimpin itu zalim. Cuman kezalimannya ini bisa ditutupi dengan keadilan-keadilan yang untuk umum. Masya Allah. Makanya antum ketika menjadi pemimpin, niatkan karena Allah, sikap adil antum lakukan, biar hal-hal yang seperti ini ditutupin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nasallallahu al-afiyah. Makanya ada seorang yang dikatakan tadi, Abdurrahman bin Auf mendengarkan ucapan Aisyah, inna min ashabi, saya pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, ada sebagian sahabat saya, man la yarani ba'da an ufariqahu, yang tidak pernah lagi melihat saya setelah perpisahan ini, yaitu setelah kematian. Abdurrahman bin Auf langsung sejak itu dia tidak pernah diikuin Allah, bersedih, takut yang satu itu saya. Masya Allah, padahal siapa Abdurrahman dijamin masuk surga, apalagi kita nggak ada jaminan. Ya, yang hampir jelas jaminannya apa? Ya nggak jelas, ya. Jaminannya nggak jelas. Itu ya mampir, ya jangan lama-lama. Masya Allah. Ma ulima 'alal itlaq. Tapi gini Pak, kata Imam Ibnu Rajab, yakinlah. Kata Imam Ibnu Rajab, ma ulima 'alal itlaq, belum saya dapatkan secara total, anna rajulan khutima lahu bisu'il khatimah, ada orang su'ul khatimah, wa qad istaqama zahiruhu, zahirnya istiqamah, ma'a batinihi, batinnya juga sinkron, enggak munafik, enggak kontradiktif antara zahir dengan batin. Makanya Pak, kenapa ada orang yang divonis pertama kali masuk neraka? Lihat Pak, orang-orang baik kan? Rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Karena apa? Zahirnya perang, tapi batinnya riya. Wa qari wa alim, orang yang qari dan alim seperti saya, na'udzubillah. Ya, da'i, qari, apalagi yang lainnya nggak ada yang aman. Makanya kata Ali bin Abi Thalib tadi, Anda belum melanjutkan tadi ya, akan datang suatu zaman di mana Al-Quran tinggal, Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya. Wa ya'muru masajidallah, mereka membangun masjid dengan megahnya. Wa hiya an dzikrillahi kharabun, ternyata dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Yang ramai cuma tip, yang ramai cuma apa? Rekaman. Masya Allah, ada masjid yang Masya Allah kan arahnya, kita sholat subuh cuma berapa? 5. Itu subhanallah, masjid besar Pak, kadang-kadang satu shot nggak pernah. Kita masuk untuk melihat aja harus pakai camper, ada nggak satu langsung, tapi itu setengah. Dilanjutkan, wasyarru ahli dzalika zaman ulama'uhum, manusia paling busuk, manusia paling buruk pada zaman itu adalah ulamanya.
minhum takhrujul fitnah, dari dia keluar fitnah, wa ilaihim ta'ud, memfitnah jamaahnya. Makanya di dalam kitabnya Syekh Masyhur yang judulnya Manhaj Ahli Sunnah fi Ta'amul Ma'al Fitan, sumber fitnah itu dari 3: orator, provokator, dan tokoh agama yang dilulukan. Orator memfitnah orang dengan apa? Dengan orasi. Provokator dengan manas-manasinya. Tokoh agama yang sekarang ini Masya Allah dilulukan, dia ngomong diikuti, subhanallah, dia joget aja ikut joget. Itu karena udah intinya hubbuka li syai' yu'mi musid, kecintaan kamu terhadap sesuatu itu bikin buta tuli apapun. Bahkan istilah kata orang awam itu tai kucing rasa coklat. Nah itu apa saja dibenarkan. Alhamdulillah ya Allah. Bahkan gini Pak, membela kesalahan tokohnya itu dengan kesalahan orang lain. Dia juga pernah salah. Nah, coba bayangin. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, kepandiran paling pandir adalah saya melakukan kesalahan dengan dasar karena orang yang serupa pernah salah seperti saya. Gimana? Harusnya kan salah jangan diikuti, enggak. Karena ada orang yang lain salah seperti saya. Ya Allah. Apalagi yang terakhir, orang tukang sedekah Pak. Dia berperang supaya dikatakan pemberani, dia ahli qari atau alim supaya dikatakan sang qari, sang alim, dia sedekah supaya dikatakan dermawan. Nomor 4 sekarang yang menyebabkan orang suul khatimah nomor 4 adalah hubbul ma'siyah wal israr 'alaiha, ketergantungan terhadap maksiat dan kecanduan terhadap maksiat. Kecanduan khamr, narkoba, rokok, maksiat. Ya, Insya Allah mati dalam keadaan suul khatimah. Ya, orang-orang seperti ini disuruh untuk membaca la ilaha illallah sulit. Ya, insyaallah afiyah. Selanjutnya nomor 5, tulul amal, panjang angan-angan. Jadi melamun dirinya seakan-akan masih hidup lama lagi, dia begini begitu lamunan, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, salahu awwali hadhil ummah, kebaikan umat ini awalnya, kebaikan awal umat ini yaitu salafus saleh bizuhdi wal yaqin, karena kezuhudan mereka dan keyakinan mereka. Wa yahliku akhiruha, dan umat akhir ini dihancurkan bil bukhli wal amal, dengan kepelitan dan panjang angan-angan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, panjang angan-angan itu adalah tentara iblis yang paling bahaya. Sehingga sikap yang paling benar, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti merantau. Suatu ketika pulang nih, sebentar lagi mudik. Kalau antum mudik ke akhirat nggak balik lagi, mudik, semua akan mudik, nggak balik lagi. Ini menunjukkan perjalanan itu sangat jauh. Allah biru sambil mampir. Sehingga Ibnu Umar selalu mengulang-ulangi, wa idza amsayta fala tantadir al-sabah, jika sudah di sore hari jangan nunggu subuh, kalau sudah subuh jangan nunggu sore. Bahkan khudh min sihhatika, ambil kesehatanmu untuk persiapan sakitmu, ambil hidupmu untuk kematian. Makanya khudh nafsaka min ahlil kubur, jadikan dirimu seakan-akan sudah menjadi ahlul kubur, sudah ada di kuburan. Bayangin kalau saya di kuburan ditanya oleh malaikat, itu yang harus kita persepsikan. Itu maknanya aksiru min dzikri hadimil ladat. Maka orang yang mengingat kematian itu Pak, minimal mendapatkan 3 faedah.
Yang pertama menyemangati ibadah, yang kedua mempercepat taubat, yang ketiga qanaah di dalam kehidupan. Qanaah, antum semangat kalau antum, ya Allah, jangan-jangan besok ini anak nggak hidup lagi. Udah zuhur, asar, maghrib, isya, semangat antum sholat. Ya. Selanjutnya nomor berapa? 6 apa 5? Ya, terserah Allah. Al-intihar, bunuh diri. Masya Allah, ini jelas ini. Alladhi yakhnaq nafsahu, siapa yang mencekik dirinya, yukhnauha finnar, dia akan dicekik di dalam neraka. Walladhi yad'an nafsahu, siapa yang menusuk dirinya, yud'anuha finnar, akan ditusuk di neraka. Wa man qatala nafsahu bi syai'in, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, udziba bihi yaumal qiyamah, diazab dengan benda itu di hari kiamat. Yang bunuh diri dengan menenggak racun disiksa dengan itu. Tusukan pisau, gantung diri, melompat terus sampai akhirnya dia diampuni oleh Allah, dan itu sulit. Ya, orang-orang yang membunuh dirinya, membunuh orang lain itu berat. Makanya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, kekal. Padahal dosa pembunuhan itu tidak menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena saking beratnya. Karena pembunuhan itu dosanya 40 lipat terhadap yang dibunuh, terhadap Allah, dan terhadap ahlinya. Mungkin yang dibunuh memaafkan, tapi ahli warisnya belum tentu memaafkan. Mungkin Allah memaafkan, tapi yang dibunuh ahli warisnya tidak memaafkan. Makanya dihisab sampai tuntas. Yang ketujuh, di antara yang menyebabkan orang itu su'ul khatimah adalah musahabatul asyrari wa ahli su', bergaul, berteman dengan orang-orang buruk dan orang-orang bejat, orang jahat. Makanya Rasulullah mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, lihatlah siapa yang sekarang ini ditemani. Pak, pernah ada seorang badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Karena yang bertanya itu badui. Maka Rasulullah berbaik hati, paham kalau yang menanyakan ini sahabat biasa, mungkin sudah ditegur oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah mengalihkan kepada sesuatu yang maslahat. Madza a'dadta laha, apa yang kamu siapkan untuk menyambut kiamat? Jawaban orang tersebut, hubbullahi wa rasulih, cinta Allah, cinta Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'a man ahbabta, kamu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kamu cintai. Makanya Pak, Masya Allah, Anas bin Malik di belakangnya yang sedang mendengarkan percakapan Rasulullah dengan badui tersebut menangis karena gembira. Belum pernah aku menangis karena gembira setelah saya masuk Islam, karena mendengarkan ucapan Rasulullah, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Oleh karena itu aku mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, walaupun amalku tidak sama dengan mereka, berharap akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, antum nanti tergantung antum bersama siapa yang antum cintai di dunia. Duh, Masya Allah Pak, Ashabul Kahfi, anjing. Antum pernah tahu anjing? Dibuat bahasa yang selalu gak enak, dan selalu tapi subhanallah, berkat dia itu nemani Ashabul Kahfi di gua, padahal gak mencari ilmu, gak mendapatkan mau'idhah, dan gak sholat bersama Ashabul Kahfi.
Cuma nungguin dia tidur di goa, Allah masukkan di dalam kelompok orang-orang baik. Direkam indah kisahnya di dalam Al-Quran surat apa? Al-Kahfi. Nama antum aja nggak ada, kalah kan sama itu karena bergaul dengan orang soleh. Makanya tinggalkan teman yang buruk, nggak ada faedah. Demi apa sih antum? Dunia dia nggak ngasih, itu ujungnya semua datang dari Allah. Kedudukan nggak awet. Sekarang jaringan bisnis suatu ketika juga akan ditarik, diambil Allah. Apa? Yang awet itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Bahkan nanti antum akan mendapatkan naungan 7 orang di antara yang diberikan naungan siapa? Warajulani tahaba fillah, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Coba Uqbah ibnu Mu'ayyib sudah menyatakan masuk Islam karena nggak enak sama siapa? Sama Ubay bin Khalaf, temannya musyrik. Akhirnya dia keluar dari agama ya Rasulullah, padahal sudah hampir dia itu surga di depan matanya. Gara-gara diajak makan oleh Rasulullah dan kemudian makan makanan Rasulullah, lalu diledek sama Ubay bin Khalaf. Akhirnya dia apa? Merasa gengsinya jatuh karena tokoh Quraisy. Akhirnya keluar dari rumahnya, tempatnya Rasulullah, dan murtad kembali kepada agama syirik. Sudah. Maka itu yang dikatakan oleh Allah, ya, wa yawma ya'uddul zalimu ala yadayhi, nanti orang zalim itu gigit jari. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, seandainya aku dulu ngikuti jalan Rasulullah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, sungguh saya rugi, kenapa aku jadikan dia dulu menjadi teman. Ubay bin Khalaf ngandu ini, Uqbah ibn nyesel. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sungguh setan itu terhadap manusia selalu menghinakan. Gak mungkin setan itu memuliakan antum, catat itu. Makanya tadi, bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan. Itu antum tadi renungkan firman Allah, ya, tadi bisa antum bunuh diri antum. Sudah ya, teman buruk, surat Al-Furqan ayat 29. Oke, nomor berapa sekarang? 8. Adamul istiqamah ala ta'at, tidak istiqamah di dalam ketaatan. Makanya Pak, yang penting istiqamah walaupun sedikit. Sehingga Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ahabbud dini ilallahi adwamuha, agama ketaatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling langgeng meskipun sedikit. Pak, antum pernah nggak dengar orang yang dijamin oleh Rasulullah 3 kali akan menjadi calon penghuni surga? Ternyata setelah dicek oleh sahabat lain, tidak ada amalan yang istimewa, bahkan tidak ada tahajud sampai bengkak kakinya, tapi dia tidak pernah ada rasa sakit hati kepada orang lain. Itu aja. Makanya istiqamah itu penting. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
ya, surat Fussilat ayat 30 sampai 32 itu untuk renungkan. Ketika mati datang malaikat menenangkan kita supaya kita husnul khatimah. Terakhir adalah yang menyebabkan orang itu su'ul khatimah, menunda-nunda taubat. Cukup, saya kira itu taubat ya ikhwan. Ana akhiri dan mungkin nggak ada pertanyaan karena antum juga saya kira puasa, ana juga puasa, dan ana lebih parah karena teriak-teriak terus. Antum bisa tidur, ya. Bisa duduk nyantai, oke? Intinya gini Pak, Allah itu maha pengasih lagi penyayang. Sayangnya Allah sama kita, dosa lebih dari 70 tahun Allah bisa ampuni karena tobat kita sehari. Sudah, tobat kita 1 hari menghapus dosa yang Masya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, jangan putus asa dari rahmat Allah. 70 tahun lebih antum dosa, membunuh 100 orang Pak, Allah terima taubatnya, hanya berjalan menuju ke tempat orang-orang soleh. Allahu Akbar. Dan Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah nggak ngantuk, nggak tidur. Dan Allah, Rasulullah mengatakan, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari. Wa yabsutu bin nahar, membuka di siang hari, liyatuba musii'ul lail, supaya menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. 24 jam Pak. Seandainya ada orang kaya raya kemudian ngomong begini, di sekitar kampungnya, sekecamatan, sekelurahan, saudara-saudara sekalian, silakan siapa saja yang belum masak, kelaparan, datang ke rumah saya, makan sesukanya. 24 jam rumah saya buka. Seandainya ada orang yang masih ada yang kelaparan, yang salah siapa? Subhanallah. Sementara Pak, Allah memberikan kesempatan kita masuk surga itu dipermudah dan diperluas. Dan kalau kita beramal kebaikan 1 dilipatkan 10 kali sampai 700 kali. Kalau berbuat maksiat 1 dibalas 1. Subhanallah. Ya Allah, 1 kebaikan 10 kali, 500-700, apalagi puasa bighairi hisab. Mana mungkin kita sebagai seorang mukmin masuk neraka kalau kita itu betul-betul. Sehingga prinsip seorang mukmin, la yaral mu'min samanan illa jannah, tidak melihat seorang mukmin suatu harga, suatu nilai kecuali surga. Makanya ayo kita taubat. Rasul aja mengatakan, fa inni atubu fil yaumi ila Allahi mi'ata marratin. Aku bertobat sehari kepada Allah 100 kali. Allahu Akbar. 100 kali. Rasulullah nggak dosa. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar karena kalian tidak tahu pengampunan Allah itu jatuh di mana. Bisa saja sedang dalam keadaan antum nyetir mobil, motor, baca ini astagfirullah, Allah ampuni dosa antum. Di masjid sedang ta'lim. Kemudian kita sedang masak, sedang nyapu, sedang apapun, istighfar. Makanya saya closing, saya tutup. Dalam kesempatan apapun, jangan lupa dengan 7 zikir yang paling afdal setelah Al-Quran. 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Imam Ibnu Taimiyah,
para ulama ijma zikir paling afdal setelah Al-Quran adalah zikir tersebut. Yang kedua, salawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang ketiga, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di mana saja, kapan saja, kecuali di dua tempat nggak boleh zikir: ketika berhubungan suami istri sama ketika di toilet, nggak boleh. Yang keempat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketujuh, ya dzal jalali wal ikram. Yang keenam, ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu tahu nggak Pak? Dibaca Nabi Ibrahim ketika diancam mau dijeburkan ke dalam api dan dijeburkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya menjadi padam dan menyelamatkan. Kata para ulama, andaikan Allah hanya mengatakan padam, tidak menyelamatkan, Ibrahim mati kedinginan, tapi menyelamatkan. Masya Allah. Kedua, ketika Nabi Muhammad diancam akan diserbu ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika seorang ketakutan akan kejadian tiupan sangkakala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya zikir ini sangat bagus dibaca untuk saat-saat ketakutan. Seorang dari ketakutan diancam oleh masyarakat, hasbunallah wa ni'mal wakil, jangan takut. Antum sekarang ini diancam oleh fulan-fulan, oleh preman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Antum kawin lagi takut ketahuan, hasbunallah wa ni'mal wakil, yakin ketahuan. Oke, ya, biar melek. Walhasil ini ada pertanyaan berapa? 4. Ya cukup, jangan ditambah ya Mas ya. 1, 2, 3, 4, 5 bisa cukup. Bismillah. Biar fokus ini jawabannya. Ini dijawab atau pulang?